Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 6. Pada pertemuan pertama, di sini kita akan belajar bab 1 tentang salah satu tokoh Wali Songo yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Mohon anak-anak semuanya disimak baik-baik di samping membaca ringkasan materi yang akan diberikan oleh wali kelas. Di sini Bu akan menjelaskan secara singkat. Yakni kompetensi dasar. Di sini ada 2. Yang pertama, menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengorganisasi kembali peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di sini ada peta konsep bab 1. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama, biografi. Yang kedua, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Di situ ada 3 poin. Yang terakhir, yakni subtema 3, sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Sebelum Ibu menjelaskan tentang biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, adakah yang tahu apa itu Wali Songo? Pasti anak-anak ada yang pernah mendengar nama Wali Songo, bukan? Nah, Wali Songo sendiri berasal dari kata wali dan songo atau sanga, yang dalam bahasa Jawa berarti 9. Nah, Wali Songo sendiri mempunyai arti 9 wali. Istilah Wali Songo dikaitkan dengan lembaga dakwah yang berisi tokoh-tokoh penyebar Islam dalam usaha mereka mengembangkan Islam secara terorganisasi pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Nah, para penyebar Islam tersebut disebut dengan Wali Songo yang terdiri dari 9 wali. Di antaranya yakni Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat, yang keenam Sunan Kalijaga, yang ketujuh Sunan Muria, yang kedelapan Sunan Kudus, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nah, pada mata pelajaran SKI, selama 2 semester kita akan belajar tentang biografi, peran, dan sikap positif yang ditunjukkan oleh Wali Songo. Di sini pada bab pertama kita akan belajar tentang tokoh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Biografi. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik berasal dari Kashan, Persia. Beliau datang ke Pulau Jawa abad ke-14 tahun 1371 Masehi untuk menyebarkan agama Islam. Mengapa beliau dikenal dengan nama Sunan Gresik? Karena beliau menyebarkan agama Islam di Gresik. Silsilah keturunannya sendiri tersambung dengan Nabi Muhammad melalui Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu an. Pada tahun 1371, Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya, yakni Maulana Mahpur, Said Yusuf Mahrabi, dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat dengan Desa Leran, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, yakni sekitar 9 km dari arah utara kota Gresik.
Penyebaran Islam dilakukan melalui jalur perdagangan, dimulai dari masyarakat pesisir pantai utara, dan menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim sendiri diangkat sebagai Syahbandar. Apa itu Syahbandar? Syahbandar itu adalah semacam pejabat pemerintah yang berada di pelabuhan. Dan beliau dijadikan sebagai penasehat Kerajaan Majapahit. Nah, biografi beliau sendiri, salah satu di antaranya yakni beliau melakukan kegiatan dagang. Dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim mula-mula menyiarkan agama Islam dengan berdagang, membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga yang murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Melalui kegiatan dagang, beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Yang kedua, komunikasi. Beliau juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Maulana Malik Ibrahim dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat baik dalam menghadiri upacara-upacara perkawinan maupun acara-acara lainnya. Bahkan beliau pun menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Nah, berkat kesungguhan dan tanggung jawab beliau dalam menyebarkan Islam, beliau lalu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan berkat taufik dan hidayah Allah, satu demi satu mereka memeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Beliau berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh Islam. Jadi beliau menyebarkan Islam dengan cara yang santun, arif, bijaksana, dan ramah. Tidak dengan tindakan kekerasan atau pemaksaan. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di Desa Sembalo, lalu beliau pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Setelah beberapa lama, beliau menyiarkan Islam ke kalangan Istana Majapahit. Kemudian, beliau mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi, sang raja belum menerima ajakannya. Namun, sang raja memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan nama Desa Gapura. Di tempat inilah, Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Dan di sini pula beliau wafat. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya yakni peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ada 3 peran. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua, mendakwakan Islam kepada keluarga Majapahit. Dan yang ketiga, mendirikan masjid dan pesantren. Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo dekat pelabuhan. Beliau menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan
berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai. Nah, di pesisir pantai itu juga menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, Sunan Maulana Malik Ibrahim pun banyak berinteraksi dengan para pedagang di wilayah Jawa dan daerah lainnya. Nah, yang kedua yakni mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Beliau menyampaikan Islam dengan penuh kesantunan dan akhlak yang mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah. Setelah merasa dakwanya berhasil di Sembalo, Sunan Gresik pun pindah ke kota Gresik dan tinggal di Desa Sawo. Dakwanya pun merambah pada keluarga kerajaan Majapahit yang saat itu dipimpin oleh Raja Brawijaya. Kedatangannya ke pusat kerajaan disambut baik oleh sang raja. Namun, sang raja belum bersedia memeluk Islam. Karena adanya hubungan baik dengan kerajaan dalam hubungan dagang, Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar. Raja Brawijaya memberikan hadiah sebagai penghargaannya terhadap Maulana Malik Ibrahim. Yang seperti Ibu katakan tadi, yakni yang saat ini dikenal dengan Desa Gapura. Itu adalah pemberian dari Raja Majapahit. Yang ketiga, yakni mendirikan masjid dan pesantren. Seiring waktu, masyarakat Gresik semakin tertarik memeluk Islam. Karena sosok Sunan Maulana Malik Ibrahim yang santun, dermawan, dan toleran. Karena kondisi inilah, beliau membangun Masjid Pesucinan yang kini dikenal dengan Masjid Maulana Malik Ibrahim yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan ini selain sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai tempat pembinaan mubalik, santri, dan masyarakat lainnya. Bahkan, di tempat inilah pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Maulana Malik Ibrahim pun tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga pengetahuan tentang teknik irigasi, persawahan, dan tambak yang bertujuan memajukan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar pantai utara Gresik. Nah, ini adalah gambar dari Masjid Pesucinan yang saat ini masih ada. Tahu kan di mana itu Gresik? Gresik itu ada di Provinsi Jawa Timur, Pulau Jawa. Nah, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa materi yang sudah kita pelajari harus dipahami dan diulang kembali. Untuk selanjutnya, tinggal subtema yang terakhir, yakni sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Kenapa Ibu cukupkan sekian agar anak-anak bisa memahami lagi apa yang Ibu sampaikan dari dua tema tersebut. Jika misalkan ada penjelasan Ibu yang terlalu cepat, anak-anak bisa diulang kembali ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan Bu Wardah pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui WA. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.